Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat beriman, izinkan saya meneruskan materi motivasi dan inspirasi sebelumnya dengan tema besar tipologi manusia dalam menghadapi permasalahan hidup. Yang lalu kita sudah bicara bahwa ada tipe manusia dalam menghadapi permasalahan ada 3. Yang pertama mereka yang disebut kelompok atau orang-orang loser. Yang kedua mereka yang disebut kelompok orang-orang survivor. Dan yang ketiga adalah mereka yang disebut winner atau pemenang. Rasul menggelari mereka adalah ajaban li amril mu'min. Mereka orang beriman yang menakjubkan karena mereka bisa mengubah musibah menjadi rahmah ketika ada ujian dan sebagainya, dikelola menjadi rahmah. Kemudian dengan cara apa orang-orang yang winner, orang yang beriman mengubah musibah menjadi rahmah? Dengan 7 sikap bijak mengubah musibah menjadi rahmah. Yang pertama adalah mereka selalu siap menerima yang diinginkan dan siap menerima yang tidak diinginkan. Yang kedua, mereka selalu mengimani bahwa semua yang terjadi atas izin Allah dan atas pengetahuan Allah, dan tentu ada kebaikannya yang Allah berikan kepada kita, pasti itu. Dan yang ketiga, mereka adalah ketika ujian sudah menimpa mereka, mereka selalu ridho dan sabar. Ini yang ketiga. Dan hari ini yang keempat, kita lanjutkan bahwasanya orang-orang winner, orang-orang yang beriman ketika ada ujian di samping dia selalu siap menerima yang diinginkan, dia siap menerima tidak diinginkan. Dia juga mengimani bahwa yang terjadi atas izin Allah, dan juga ketika ujian menimpa dia mereka ridho dan sabar. Maka yang keempat apa? Mereka orang-orang winner tidak mau mempersulit diri. Jadi dia nggak mempersulit diri. Jangan mempersulit diri. Just oriented on Allah. Just focus on Allah. Jadi orientasinya kita kepada Allah, fokusnya kita kepada Allah. Imam Ibnu Mubarak berkata, innal musibata wahidatun fa in jazia sahibaha fahuma inatan li anna ihdahumal musibatu bi'aina wa thaniyatu zahabu ajrihi wa huwa a'dhamu minal musibah. Sesungguhnya musibah itu satu awal mulanya. Sesungguhnya musibah itu satu. Apabila mengeluh maka hal itu menjadi 2. Karena salah satu dari keduanya adalah musibah itu sendiri. Dan yang kedua adalah hilangnya pahala dan ia lebih besar dari musibah itu tersebut. Jadi menurut Imam Ibnu Mubarak, musibah itu awalnya satu. Misalkan kita sekarang diuji corona atau sakit. Ya udah sakit itu ujian yang pertama. Tapi ketika kita keluh kesah menjadi ujian 2. Yaitu ujian sakit itu sendiri dan keluh kesah itu ujian sendiri. Jadi menerima 2. Dan menariknya musibah keduanya ini atau ujian kedua ini adalah yang paling parah. Yang kedua apa? Hilangnya pahala. Kalau sakit diterima dengan ridho, kemarin kita udah bicarakan, bisa berubah menjadi rahmah. Karena bisa jadi sakitnya tersebut bentuk pengabulan doa. Karena dengan sakit diampuni dosanya, dengan sakit dukanya makbul. Tapi ketika keluh kesah, maka hilang semuanya, yang adalah dosa. Rekan-rekan sahabat yang beriman, kita sudah cukup berat menerima ujian seperti corona saat ini. Atau kita sudah cukup berat dengan sakit. Jangan tambah berat karena kita tidak menerima adanya ujian ini. Ini yang harus kita perhatikan. Rasul mengingatkan kita, ciri bahwa kita adalah orang yang mempersulit diri salah satunya sering mengatakan seandainya. Di samping kita keluh kesah tadi. Rasul menyampaikan, wa in asobaka syai'un falataqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadaru wa masya fa'ala fa inna lau taftahu amala syaiton. Apabila engkau ditimpa musibah, jangan engkau berkata seandainya aku berbuat demikian tentu tidak akan begini dan begitu, tapi katakanlah apa? Ini telah ditakdirkan Allah. Dan Allah berbuat apa saja yang dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan setan. Berapa banyak di luaran sana orang yang mengatakan, seandainya nggak ada corona, bisnis saya udah begini-begini. Oh, kalau seandainya nggak saya di PHK, udah begini.
nggak perlu. Cukup katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi takdir Allah. Jadi yang keempat ini, jangan mempersulit diri, orientasinya kepada Allah, bahwa ini terjadi atas izin Allah. Kalau ini terjadi atas izin Allah, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Kalau ini terjadi atas izin Allah, Allah tidak akan pernah menimpakan kepada kita bahwasanya tidak Allah timpakan satu ujian kecuali Allah tahu bahwa kita adalah mampu. Mengapa kita kurang mampu? Kemarin dibicarakan, bisa jadi kita kurang dekat dengan Allah, kurang latihan, kurang bertanya kepada orang-orang yang melewati ujian. Saya akan mengambil bagaimana contoh kasus yang ada dalam Al-Quran, seorang yang ketika diuji, dia nggak fokus kepada masalah, tapi dia fokus kepada Allah, dia orientasinya kepada Allah, yaitu dalam Al-Quran disebutkan kisahnya Nabi Yunus. Dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 87, Allah berfirman, wa dhannuni idz dzahaba mukhadiban fa dhanna alla naqdiru alaihi fanada fi dzulumati an alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Kita sama-sama tahu bagaimana kisah Nabi Yunus dalam Al-Quran menyeru kepada suatu kaum, dan kaum itu tidak ada yang beriman, sudah lama diseru, maka dia menghadap kepada Allah, mohon kepada Allah agar kaumnya tadi diazab karena tidak beriman. Maka Allah menyampaikan kepada Yunus, kalau nggak salah kaumnya adalah kaum Ninawa, Yunus tunggu 40 hari. Kalau 40 hari tidak ada yang beriman, saya azab. Ditunggu sama Yunus, setelah kembali dia berdakwah, 10 hari tidak ada yang beriman, 20, 30, sampai 39 hari tidak ada yang beriman. Tapi malam ke-40, suasana gemuruh seperti akan datangnya azab. Yunus menyimpulkan bahwa ini akan terjadi azab, belum 40 hari dan belum ada perintah Allah, Yunus pergi menyeberang laut. Dan ternyata begitu Yunus pergi, kaumnya mencari, mana Nabi yang menyuruh saya beriman, Nabi Yunus. Ternyata sudah pergi. Yunus mengira bahwasanya perginya itu lepas dari masalah, tapi justru dikasih ujian yang lebih berat. Apa ujian tadi? Dikatakan di sana bahwasanya ia menyangka bahwa kami tidak mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Apa yang diseru? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maka maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, bayangkan dalam ayat lain diceritakan bahwasanya ketika Nabi Yunus naik kapal, lalu kapalnya di tengah laut itu terjadi ombak yang luar biasa. Barang-barang yang berat sudah dikeluarkan sama pimpinan kapal, tetapi masih berombak membahayakan, maka diadakan sepakat undi. Siapa yang kena undian untuk mengurangi penumpang dilempar. Sekian banyak yang dilempar, kemudian terjadilah pada undian di mana Yunus pun harus dilempar. Maka orang-orang mengatakan jangan dilempar, dia Nabi Allah, dia orang soleh. Tapi sampai 3 kali diundi tetap jatuh Yunus, maka Yunus dilempar. Bayangkan, Yunus dilempar dimakan ikan paus. Nah sekarang bayangkan bagaimana gelapnya, ikan di tengah perut ikan sudah gelap. Kemudian ikannya turun ke dasar laut, tambah gelap. Ada di malam hari, lebih gelap lagi. Nah lihat di sini, ketika Yunus sadar betul bahwa asbab dunia sudah tidak mungkin menolong dia. Seandainya ada orang pandai berenang, siapa yang bisa ngejar ikan paus? Seandainya pun ada yang bisa ngejar ikan paus, siapa yang bisa mendeteksi bahwa di perut ikan itu ada Nabi Yunus? Lihat apa yang dilakukan Yunus. Apakah Yunus fokus kepada masalahnya, lalu dilobangi, teriak-teriak misalkan, dikesekan, enggak? Apa fokus kepada solusi, artinya dia mencari solusi dengan cara dia dilobang perut ikan? Tidak, dia fokusnya atau orientasinya kepada Allah, dia menyandarkan kepada Allah, di saat asbab dunia sudah tidak ada yang mungkin, disandarkan kepada Allah dengan kalimat La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Engkau. Tidak ada ilah yang bisa nolong saya, menyelamatkan saya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dalam kondisi yang tidak mungkin seluruh manusia menolong pun kecuali Engkau. Lihat. Ketika orientasinya fokusnya kepada Allah, lalu dijawab oleh Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 88, fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkan daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, lalu ada yang bertanya, bagaimana keadaan Yunus seandainya Yunus tidak banyak berzikir kepada Allah, dia tidak fokus kepada Allah, tidak orientasinya kepada Allah, tidak banyak membaca la ilaha illa anta? Allah menyampaikan kepada kita di surat As-Saffat surat 37 ayat 143 sampai 144, dikatakan di sana, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Bayangkan kalau seandainya ketika diuji Yunus tadi tidak banyak mengingat Allah, maka dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari berbangkit. Maka ada yang mengatakan para ulama bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup sampai sekarang. Walau alam bisawab, karena alasan ulama tadi mengatakan karena kalau dia Yunus tidak banyak mengingat Allah, tidak fokus kepada Allah, tidak orientasinya kepada Allah, maka dia akan ada di perut ikan sampai hari berbangkit. Lalu ketika kita diuji, mungkin ujian kita tidak sehebat Nabi Yunus, walaupun dalam hakikatnya apa yang kita jalani tentu lebih berat mungkin Nabi Yunus. Coba kita bayangkan, Yunus ada di perut ikan di tengah gelombang lautan. Kalau ditanya, lebih banyak mana orang yang mati dalam gelombang lautan dan dalam gelombang kehidupan? Insya Allah jawabannya lebih banyak orang mati dalam gelombang kehidupan yang kita tidak bisa mengendalikannya. Kalau begitu kita lebih banyak, lebih berhak untuk lebih banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lebih gelap mana dalam perut ikan, ikannya dari dasar laut dan ada di malam hari, dibanding gelapnya masa depan kita yang kita tidak tahu seperti apa masa depan kita. Tentu lebih gelap masa depan kita yang tidak tahu. Karena itu kita pantas membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Lalu yang terakhir adalah suatu analisa hakikat yang kita harus pahamkan, bahwasanya Nabi Yunus dibawa oleh ikan yang bersiksa ke sana kemari. Coba kira-kira lebih lincah mana ikan paus yang di laut dengan gerakan nafsu kita bolak-baliknya? Tentu lebih gak karu-karuan nafsu kita. Nabi Yunus yang dalam perut ikan, dengan kondisi ikan yang seperti itu liarnya, membaca la ilaha illa anta, kita yang dengan di bawah hawa nafsu yang kadang-kadang membahayakan kita, maka kita lebih pantas untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis, maukah aku tunjukkan kepada kalian Ismul Adzam yang apabila meminta dengannya akan diberi dan apabila berdoa dengannya akan dikabulkan, dan doa yang telah digunakan Nabi Yunus ketika beliau memanggil-manggil nama Tuhannya dalam keadaan yang sangat, yaitu apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Coba bayangkan Rasul datang kepada kita, sahabat yang beriman, maukah Rasul menyampaikan kepada kita, saya sampaikan sebuah Ismul Adzam yang kamu berdoa dengan itu. Doamu akan dikabulkan, permintaanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini udah pakai Nabi Yunus. Tentu sepakat kita mengatakan, mau ya Rasulullah. Nah, tapi kala itu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasul, apakah doa ini khusus untuk Nabi Yunus atau untuk semua orang Islam? Rasul ternyata menjawab, maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkan dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Rasul mengambil ayat Quran 21 surat Al-Anbiya ayat 88 yang artinya kurang lebih bisa ambil kesimpulan, doa ini juga untuk kita semua. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul mengatakan, da'watu dhinnun allati da'a biha fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin lam yad'u biha muslimun fi qurabihi ilas jaballahu lahu. Doa Dunun atau Yunus yang ia berdoa dengan doa itu ketika berada dalam perut ikan besar, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Seorang muslim yang berdoa dengan doa itu ketika ia dalam keadaan gelisah, pasti Allah akan mengabulkan doanya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Kalau Nabi Yunus yang ujiannya begitu berat, tidak mempersulit diri, dia tidak fokus kepada masalahnya, tidak juga fokus kepada solusinya dalam tanda petik.
dia fokusnya kepada Allah, maka tentu kita mengambil pelajaran. Ketika dalam ujian, fokus kita kepada Allah, orientasi kita kepada Allah dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Yunus dengan membaca Ismul Azam, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di hadis yang lain, Rasul menyampaikan setiap muslim yang berdoa dengan doa Yunus ketika dalam keadaan sakit selama 40 kali, lantas apabila ia mati di tengah sakitnya itu, ia akan diberi pahala seperti orang mati syahid. Dan apabila ia sembuh dan dari sakitnya, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Hadis riwayat Hakim. Lalu bentuk apa lagi bahwa kita adalah fokusnya kepada Allah dalam hidup kita, baik dalam ujian maupun tidak sesungguhnya, tetapi lebih khususnya ketika kita diuji oleh Allah, jangan mempersulit diri, kita fokus kepada Allah, orientasi kepada Allah adalah zikir pagi sore yang Allah Rasul ajarkan kepada kita. Kita mudah-mudahan senantiasa mengamalkannya, yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, yang tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan Engkau serahkan aku pada diriku sendiri walaupun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan-Mu. Orang-orang yang selalu orientasinya kepada Allah, dia tidak membiarkan melangkah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa dibersamai Allah Ta'ala. Inti dari ini adalah bahwasanya kita selalu melibatkan Allah. Karena itu di surat At-Taubah ayat 129 ada doa yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkan juga, yaitu apa? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Demikian rekan-rekan beriman, kita sudah sampai. Mudah-mudahan perjumpaan ini menambah keimanan kita. Ingat tadi bahwasanya orang-orang yang termasuk orang yang winner, yang bisa mengubah musibah menjadi rahmat dengan 7 sikap cerdas. Yang pertama, siap menerima yang diinginkan dan siap menerima tidak diinginkan. Kedua, mengimani yang terjadi atas izin Allah. Yang ketiga, ridho dan sabar. Dan yang keempat, tidak mempersulit diri. Dengan apa? Tetap orientasinya kepada Allah, fokusnya kepada Allah, bukan kepada masalah. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.